Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Sesuai dengan janji saya tadi ketika di sawah teman-teman ya. Jadi saya tuh di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di video sebelumnya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di video sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman. Itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di sini pertanyaannya sangat banyak sekali teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui, saya itu tidak mungkin menjawab semuanya karena memang keterbatasan waktu gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang pertanyaannya tidak terjawab, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah gelisah, kalian gak usah bingung. Seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis yang kalian alami saat ini, termasuk sensasi-sensasi yang aneh teman-teman ya, itu kalian bakalan membaik dengan sendirinya tanpa diapa-apain juga teman-teman ya. Yang penting kalian catatan ya, fokus saja di 3P-nya teman-teman ya. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, selebihnya bersenang-senang saja. Nanti setiap sensasi yang kalian alami dari ujung rambut sampai ujung kaki nanti hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Jujur, saya sembuhnya bukan karena obat, saya sembuhnya bukan karena herbal. Nah itu teman-teman ya, jadi saya sembuhnya itu dengan metode saja. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, minumnya 8 gelas dalam sehari. Kemudian selebihnya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran itu tetap senang teman-teman ya. Sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu saya alami teman-teman, dan kemudian itu membaik dengan sendirinya, tanpa diperbaiki, tanpa dilatih, tanpa diapa-apain juga teman-teman. Nah itu juga menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis sebetulnya nggak bahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap pikiran kalian jadi ngaco ya. Setiap harinya itu berpikir tentang kematian, penyakit, kapan nih gue bakalan sembuh. Nah itu teman-teman. Kemudian perasaan juga terganggu, menjadi was-was, gelisah, gundah gulana gitu teman-teman. Kadang merasa hampa hidup itu, kurang mood dan sebagainya teman-teman ya. Sampai fisik juga terganggu, fisik kalian menjadi
apa ya, serba lemah, kerja dikit, mudah capek, kerja dikit, gampang lelah, gampang ngos-ngosan, teman-teman, aktivitas terganggu. Yang seharusnya kalian bisa membuat candi gitu teman-teman, sekarang itu narok piring aja capek. Nah itu teman-teman ya. Itu saya dulu teman-teman ya, waktu terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu dari Razi Wan. Ulu hati selalu tidak nyaman, badan gemeteran. Ulu hati terasa tidak nyaman, teman-teman ya. Kadang ada perasaan mengganjal, kemudian mau sendawa susah juga. Itu saya alami dulu, teman-teman. Kemudian parah-parahnya nih, nanti sakit ya ulu hatinya itu. Kemudian kalau ditekan itu kayak macam, bukan ditekan ya, dipegang aja kayak macam sakit, teman-teman ya. Nah, itu berarti ada pembengkakan karena memang panas dalam. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis paling mudah sekali terkena panas dalam. Walaupun kalian makanannya itu tidak ada makanan yang bisa menyebabkan panas dalam. Misalnya seperti itu, teman-teman ya. Ingat, asam lambung tidak normal itu ada dua penyebab. Jadi selain dari makanan yang tidak sehat, itu dari pola pikir yang tidak sehat juga. Kalau seandainya ada pola pikir yang tidak sehat, selalu stres, teman-teman ya, selalu banyak ketakutan, itu nanti bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal. Dan ketika asam lambung kita tidak normal, itu bisa menyebabkan panas dalam. Nah, makanya jangan heran untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, makan pedas sudah dihindari, asam-asam sudah dihindari, berlemak sudah dihindari, tetapi kenapa bisa sering panas dalam? Pemicunya berarti selain daripada makanan yang tidak sehat, itu dari pola pikir yang tidak sehat. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami ulu hati sedang tidak nyaman, itu biasanya dari panas dalam. Untuk sensasi dari panas dalam itu banyak, teman-teman ya. Kadang bisa mencret, bisa sakit perut, ulu hati terasa tidak nyaman, bisa teman-teman ya. Nah, makanya kalian usahakan ketika mempunyai sensasi seperti itu, usahakan tangani saja panas dalamnya. Dengan cara seperti apa? Menjaga minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang teman-teman. Kemudian hindari juga stresnya, jangan terlalu berpikir tentang kematian ya. Tapi Pak, sulit nih menghilangkan pemikiran kematian, itu sulit ya. Namanya juga orang-orang yang terkena aslam ya, butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Pikiran-pikiran negatif itu memang ya tidak tidak mudah dihilangkannya, tetapi bisa kalian alihkan dengan cara seperti apa? Gimana caranya supaya kita itu tidak teringat dengan yang namanya kematian, teman-teman ya. Usahakan ya melakukan aktivitas yang menyenangkan, teman-teman ya, hiburan-hiburan. Nanti ketika kita sering hiburan-hiburan seperti itu, ya ingatan-ingatan kita tentang hal-hal negatif itu tidak ada tergantikan dengan hal-hal yang menyenangkan. Walaupun jujur nih teman-teman ya, ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan itu di awal-awal rasa senang itu nggak ada, teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu, tetapi karena memang dibiasakan terus melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti lambat laun mulai di situ kita menyenangi apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang apapun yang terjadi, 3P-nya jangan ditinggalkan, kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Tapi Pak, saya takutnya ini asam lambung dan psikosomatis, kemudian sensasi yang saya alami itu takut menjadi kematian. Tidak, teman-teman ya. Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan aslam ini? Apakah sudah mati? Kan tidak, teman-teman ya. Hanya mengganggu saja. Nah itu, teman-teman ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari Arifin. Batuk, pilek, badan meriang, kaki agak bengkak, apa itu juga efek asam lambung? Kalau batuk pilek itu biasanya dari panas dalam, teman-teman. Biasanya nih hubungannya batuk dari panas dalam itu gini, teman-teman ya. Ketika asam lambung kita tidak normal nih, ada panas dalam ya. Nah, ditambah lagi ada GERD, banyak gastritisnya. Sering tuh asam lambungnya naik ke bagian tenggorokan, dan ketika di tenggorokan sehingga nanti menyebabkan dada itu terasa panas ya. Dan kemudian suka ada iritasi ya. Nah, ketika iritasi itu ada perbaikan. Nah, ketika perbaikannya itu terasanya itu gatel gitu, teman-teman. Mungkin untuk luka di luar, perbaikan luka di luar, gatalnya mungkin bisa kita garuk, teman-teman. Tetapi kalau perbaikannya di bagian tenggorokan, sensasinya gatal, ya pasti kita itu cuman batuk. Nah, itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena aslam. Jadi batuk itu penyebabnya ada dua, pengalaman saya, teman-teman. Yang pertama itu dari virus influenza, kemudian yang keduanya dari panas dalam, karena memang ada iritasi, ada ruam. Ketika perbaikan itu gatal, dan kemudian nanti bentuk respon tubuh sebagai pertahanan itu biasanya ada dahak gitu, teman-teman ya, untuk melindungi bagian yang ruamnya atau yang teriritasinya, teman-teman ya. Terlindungi dari apa? Dari asupan gitu, teman-teman, biar nanti makanan itu nggak sampai
mengganggu perbaikan tenggorokan kita. Nah, makanya dilindungi sama dahaknya. Nah, itu teman-teman, jadi batuk pilek itu biasanya dari panas dalam untuk orang-orang yang kena asam. Pileknya juga bisa dibedakan teman-teman, kalau misalnya pileknya itu dari virus influenza, biasanya itu suka ada ingusnya yang meler. Tetapi kalau misalkan dari panas dalam, biasanya itu cuman mengpet-mengpet doang gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian badan meriang, ya orang sedang sakit pasti meriang teman-teman ya, sakit apapun pasti meriang. Kita kena duri misalkan kaki, ada perbaikan kita meriang teman-teman. Dan kemudian meriang juga bisa dari stres teman-teman ya. Jadi ketika kita stres terlalu banyak pikiran, itu bentuk respon kita, bentuk respon tubuh kita itu bisa ke meriang gitu teman-teman. Kemudian kaki agak bengkak. Nah kalau kaki bengkak, pengalaman saya dulu teman-teman ya, itu karena memang dari aliran darah yang kurang lancar. Karena orang yang terkena anxiety disorder itu biasanya jarang jalan-jalan karena banyak ketakutan teman-teman ya. Seringnya itu berdiam diri di rumah, rebahan, duduk-duduk manis ya, sehingga ya ketika kita kurang gerak, aliran darah dan oksigen itu kurang lancar di bagian tubuh kita teman-teman. Dan bengkak itu bukan di kaki saja gitu teman-teman, bisa di bagian tangan. Untuk saya pribadi dulu seringnya di bagian kaki sama di bagian ini nih, leher nih. Nah, kemudian ada benjolan juga di sini teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam. Nah sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Jalankan saja 3P-nya teman-teman ya. Kalau seandainya kita menjalankan 3P-nya, nanti membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Saya dulu mengalami sensasi seperti itu ya, nggak ke dokter teman-teman ya. Jadi saya menjaga 3P saja. Ketika menjaga 3P, semua sensasi atau dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu membaik dengan sendirinya. Nah makanya usahakan konsisten sama 3P-nya. Nah kemudian selanjutnya dari dari Pani Wulandari. Bagaimana cara mengatasi sakit punggung seperti ditusuk-tusuk? Untuk saya pribadi teman-teman ya, itu sensasi ditusuk-tusuk seperti jarum, seperti pisau itu beraneka ragam teman-teman ya. Bisa karena aliran darah kurang lancar, itu pengalaman saya dulu saat terkena asam ya. Bisa juga karena memang kita itu ada anxiety disorder teman-teman. Jadi ketika ini hubungannya nih teman-teman ya, biar kalian paham gitu. Ini pengalaman saya ya. Jadi ketika ada anxiety disorder, kita itu menegang teman-teman ya, tubuh menjadi suhunya itu menjadi dingin. Kemudian ketika menjadi dingin, tubuhnya itu suhu tubuhnya karena memang banyak ketakutan, itu pori-pori kulit kita itu menyempit teman-teman ya. Dan ketika kita gerak, nah di dalam tubuh kita itu ada keringat ya, keringat yang mau keluar teman-teman. Dan ketika keringat mau keluar karena memang pori-pori kulitnya itu menyempit, itu nanti terasanya itu sangat aneh teman-teman ya, kayak macam ditusuk-tusuk jarum gitu banyak teman-teman ya. Nah tetapi kalau seandainya sudah keluar keringatnya, itu sensasi ditusuk-tusuk itu nggak ada teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena asam. Dan kemudian saya pernah juga mengalami sakitnya itu cuman beberapa titik, kayak macam ditekan, kayak macam ditusuk sama besi gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya dari penegangan otot teman-teman, karena memang kita kurang gerak. Nah sekarang solusinya gimana? Usahakan yang pertama rajin mandi teman-teman ya, karena untuk orang asam itu jarang mandi teman-teman ya. Yang pertama harus sering mandi. Ketika mandi itu nanti kita sering olahraga juga, nanti pori-pori kulit kita itu menjadi normal kembali teman-teman ya. Nah kemudian rajin olahraga juga, rajin berjemur juga gitu. Jadi berjemurnya itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu harus rajin teman-teman, harus sering. Cuman untuk orang-orang yang terkena asam, berjemurnya itu harus diupayakan bagian kepalanya itu jangan ikut terjemur teman-teman, karena jujur ya kepala kita itu sedang benar-benar sensitif ya. Jadi kena sinar matahari sedikit gampang pusing. Dan ketika pusing karena kitanya tidak bisa menerima sensasi seperti itu, teman-teman akhirnya berpikirnya itu kemana-mana dan akhirnya bisa menimbulkan cemas juga. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, untuk berjemur itu hindari bagian kepala. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Darmiati, sering sakit kepala belakang dan sering pusing, apa itu pengaruh asam lambung? Biasanya itu lebih dominan teman-teman, yang saya rasakan dulu efek atau dampak dari stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Karena ketika sakit bagian kepala belakang itu dari otot sebetulnya.
Dan ketika orang yang terkena anxiety disorder banyak ketakutan, kitanya tegang, teman-teman. Orang takut kan tegang, teman-teman ya. Sehingga ya banyak penegangan otot. Nah, tetapi karena orang anxiety disordernya itu takutnya setiap hari, tegangnya juga setiap hari, itu akan begitu lama membaiknya, teman-teman ya. Saya sudah dipijit dulu, ngambil tuh tukang pijit, dipijit pada waktu itu mungkin enakan. Tukang pijitnya pergi, pegal lagi teman-teman aja. Karena memang penyebabnya tidak ditangani, teman-teman ya. Nah, untuk saya pribadi dulu penyebabnya itu dari anxiety disorder. Banyak ketakutan, sering berpikir tentang penyakit, sering berpikir tentang kematian, apalagi tentang kematian ya. Itu sudah tertanam dalam pikiran itu, ngapa-ngapain selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Sampai ada orang yang berbicara aneh juga suka dibikin pertanda, teman-teman. Wah, ini jangan-jangan pertanda gua mati nih. Itu teman-teman ya. Akhirnya ada ketakutan lagi, tegang lagi ototnya, dan akhirnya ya untuk sakit-sakit kepala bagian belakang itu nggak membaik-membaik, teman-teman ya. Kemudian ketika ada penegangan otot secara berulang-ulang, apalagi di bagian kepala, teman-teman ya, itu bisa mempengaruhi rasa di bagian kepala. Kepala kita itu terasa pusing setiap harinya, teman-teman. Padahal kita nggak mabuk misalkan gitu, teman-teman ya. Saya nggak minum alkohol nih, saya nggak minum obat-obat narkoba nih, tetapi kenapa selalu pusing, teman-teman ya. Nah, itu penyebabnya dari anxiety disorder, hubungannya karena memang ketika ada anxiety disorder kitanya tegang, dan ketika penegangan otot apalagi di bagian kepala itu bisa mempengaruhi kualitas kepala kita, teman-teman ya. Suka bikin pusing gitu, teman-teman ya. Kemudian untuk bagian yang lainnya juga ada, kayak macam mata agak buram, teman-teman ya. Kemudian pandangan itu nggak jelas, kayak macam hidup di dunia aneh, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya usahakan ketika kalian sering mengalami pusing, kemudian sakit bagian kepala bagian belakang, terasa berat juga kayak macam memikul beban yang berat, teman-teman ya, usahakan gimana caranya supaya otot kalian itu tidak tegang, teman-teman ya. Nah, biasanya yang menyebabkan otot tegang itu kalau seandainya selain daripada kerja keras gitu, teman-teman, orang Aslam kan jarang kerja keras ya, jarang mikul-mikul beban. Nah, berarti itu dari stres, teman-teman, terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang menakutkan. Nah, hindari saja hal-hal yang menakutkannya, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih berpikir, iya Pak, saya takutnya ini menjadi kematian. Tidak, teman-teman ya, asam lambung itu tidak menyebabkan kematian. Begitu kita lahir ke dunia ini, kita itu sudah mempunyai asam lambung, teman-teman. Tetapi asam lambung itu kadang kerjanya bisa saja kurang maksimal, teman-teman ya. Nah, ketika kurang maksimal itu sudah pasti nanti sensasinya hadir. Cuman untuk asam lambung itu bagi orang lain yang mengalami asam lambung tidak ada kecemasan gitu, teman-teman ya, tidak mengalami ketakutan ya, karena mereka itu tidak ada anxiety disorder. Nah, kita orang yang terkena asam lambung diikuti dengan anxiety disorder, nah itu menjadi yang menjadi luar biasa, teman-teman ya. Sensasinya banyak karena bercampur dengan sensasi asam lambung, bercampur dengan sensasi cemas, banyak ketakutan, ada psikis di situ yang terganggu, teman-teman. Dan kalau seandainya sensasinya bercampur rasanya kayak macam aneh, teman-teman ya. Nah, itu nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan dari mulai sekarang kalian itu harus bisa menangani kedua-duanya. Tangani asam lambungnya, tangani juga psikisnya, teman-teman ya. Bagaimana cara menangani psikis itu? Usahakan ketika sensasi hadir jangan pernah berpikir tentang pertanda kematian, teman-teman ya. Jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan penyakit berat. Percayakan saja sama dokter. Kalau seandainya dokter cuman bilang asam lambung saja, cuman bilang GERD saja, cuman bilang gastritis saja, ya sudah, teman-teman ya. Nah, itu berarti gangguan rumahan, gangguan biasa. Gastritis itu hasil dari asam lambung yang tidak normal. Ketika asam lambung tidak normal menyebabkan gastritis, ketika gastritisnya tidak tertangani nanti bisa menjadi GERD. Nah, itu teman-teman ya, asam lambung kita nggak normal nih, timbul tugas. Makanya diagnosa dari dokter ada gastritis, kelebihan gas gitu, teman-teman. Kemudian ketika kelebihan gas tidak tertangani juga nanti timbul GERD. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease, makanan yang kembali. Jadi kadang sering sendawa, asam lambungnya sering terbawa gitu, teman-teman. Nah,
Jadi gastroesophageal reflux disease itu bahasa kitanya itu adalah makanan yang kembali. Kenapa makanan kita itu bisa kembali ya karena ada dorongan kuat dari dalam lambung yang disebabkan oleh gas. Nah itu teman-teman, dan ketika asam lambungnya sering naik ke bagian tenggorokan karena asam lambung itu sifatnya itu tajam teman-teman, itu nanti bisa membuat iritasi. Bisa menyebabkan batuk gitu teman-teman ya. Kalau seandainya ada iritasi itu bahasa kedokterannya itu apa ya? Peradangan teman-teman ya. Jadi peradangan itu kalau untuk saya pribadi kayak macam ruam teman-teman, memerah gitu karena yang bisa menahan asam lambung itu ya cuman lambungnya doang teman-teman. Kalau seandainya keluar dari lambungnya yaitu membuat sensasi yang lain-lain pasti ada. Bagian tenggorokan nanti terasa gatal, terasa panas gitu teman-teman ya, ada ruam, nanti perbaikannya batuk juga. Naik lagi ke bagian tenggorokan di sini nih, tenggorokan sebelah sini itu kayak macam sakit teman-teman ya. Naik lagi ke sebelah sini ke area mulut, biasanya mulutnya itu banyak yang luka-luka. Kalau orang sudah bilang itu baru teman-teman ya. Kemudian ketika parah-parahnya lagi misalkan nanti bisa menyebabkan sariawan, keluar darah tuh dari dalam mulut, kemudian keluar darahnya itu bukan dari mulut saja ya, dari hidung misalnya, kemudian dari tenggorokan. Ketika dari tenggorokan tuh yang bisa bikin cemas teman-teman, karena ketika kita mendahak ya, itu suka ada percikan darah tuh, tambah was-was tuh. Wah ini dahaknya ada darahnya nih, jangan-jangan penyakit gue itu penyakit dalam itu udah parah gitu. Padahal di situ ada luka, ada ruam teman-teman ya, ada iritasi sehingga keluar darah. Nah ketika kita mendahak darahnya pasti ikut keluar juga gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Cara menanganinya seperti apa untuk panas dalam? Tadi sudah saya sebutkan, perbanyak minumnya. Minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian bantu juga dengan menjaga jenis makanannya. Usahakan jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal. Kemudian bantu juga dengan sering mengkonsumsi rebusan labu siam, cincau, dan pepaya, karena makanan-makanan tersebut itu bisa menurunkan panas dalam. Kemudian yang paling pentingnya itu hindari stres teman-teman, karena ketika kalian menjaga pola makan tanpa kalian menjaga stres itu terasa percuma teman-teman ya, karena yang menyebabkan asam lambung tidak normal itu ada dua. Yang pertama dari makanan yang kurang sehat atau kurang cocok gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya dari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jangan pernah menyepelekan tentang stres teman-teman ya. Stres itu dampaknya banyak. Ya walaupun kita itu tidak tahu, tidak menyadari kalau seandainya ini yang sedang terjadi itu dampak stres teman-teman ya. Dulu mungkin kita itu mengenal kata-kata stres, terlalu banyak pikiran, tetapi kita tidak tahu rasanya kayak gimana, tetapi kita tidak tahu dampaknya yang kayak gimana. Nah, ketika kalian sekarang sedang merasakan sensasi yang tidak nyaman, nah inilah dampak dari stres. Inilah rasanya stres, teman-teman ya. Pak, apakah betul ini dampak dari ketakutan? Ya, mungkin kalian itu dulu pernah mengalami ketakutan, teman-teman ya. Kayak macam lihat anak nih udah malam nih belum pulang, kan kalian juga pernah mengalami ketakutan, pernah mengalami was-was gitu teman-teman ya. Cuman was-wasnya kan segitu ya, takarannya segitu. Nah sekarang ketakutannya itu berlebih. Nah makanya ada istilah anxiety disorder teman-teman ya. Jadi ketakutannya berlebih. Nah ketika sekarang kalian mengalami gelisah, was-was, cemas, nah itu sebetulnya dari was-was atau gelisah yang berlebihan teman-teman ya. Apakah berbahaya? Tidak juga teman-teman, hanya mengganggu saja ya. Kalian itu menjadi gemeteran, irama jantung menjadi kurang beraturan dengan baik. Kemudian hidup itu seperti mau gitu teman-teman. Tetapi kan sampai sekarang juga nggak mati-mati ya. Nah itu teman-teman, itu patokan buat kalian lah, bahwa ternyata semuanya juga tidak berbahaya teman-teman ya. Kita itu berpikir bahwa ini bahaya, bahwa ini berbahaya, itu sebetulnya dorongan kuat dari rasa takut kita teman-teman. Padahal kalau seandainya ketakutan kalian itu tidak ada, mental kalian itu mental baja teman-teman ya, kemudian kalian bisa berpikir dengan wajar, sebetulnya ini sebetulnya sangat mudah dan sangat ringan teman-teman. Tetapi ya karena memang sekarang ada anxiety disorder, kita mentalnya sedang terganggu, sehingga ya rasa ini itu seperti besar teman-teman ya. Saya bisa berkata seperti ini karena memang sudah sembuh total. Kalau dulu sama teman-teman ya, ada sedikit ketakutan, ada apa-apa cemas, was-was, sama lah. Nah makanya saya share video-videonya itu buat kalian, hanya untuk sekedar mengingatkan, hanya sekedar untuk menghimbau
agar kalian itu tidak terlalu terjerumus ke hal-hal yang selalu menakutkan teman-teman ya. Karena ketika kalian terus-menerus terjerumus ke hal yang menakutkan teman-teman ya, nanti hidup kalian itu terasa hampa, hidup kalian itu kurang berwarna. Setiap harinya itu selalu merasa menderita. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya semoga saja video-video saya itu bisa mengedukasi kalian. Semoga saja video-video saya itu bisa menginformasi buat kalian gitu teman-teman, biar kalian itu tidak lebih cenderung selalu merasakan ketakutan, selalu merasakan penderitaan teman-teman, biar kalian itu cepat sehat, cepat sembuh, cepat sadar gitu teman-teman, biar kalian itu nanti hidupnya itu penuh warna, dan ketika penuh warna ada rasa bahagia, sembuh tuh yang namanya gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Mohon maaf sekali ini masih banyak pertanyaannya, cuman karena sekarang waktunya sudah 24 menit lebih, jadi videonya saya akhiri saja dulu gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu, tetapi kalian gak usah khawatir, kalian bakalan membaik dengan sendirinya. Yang penting sekarang fokus di 3P-nya. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian bagaimana caranya supaya agar hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saya videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saya videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.